sudah pernah dibikin sebuah muktamar besar di SES-nya, mandum ulama-ulama sedunia diundang, katanya termasuk yaitu Syekh Muhammad Taib, yaitu Grand Al-Azhar. Beliau menyampaikan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan Wahabi, kenapa Wahabi keluar daripada ahli sunnah wal jamaah? Wahabi tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah, walau Wahabi menganggap dirinya ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama di bidang tauhid, dia tidak berpegang kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka membuat tauhid sendiri, tauhid salasah. Menyenandinga-dinga tauhid salasah, itulah tauhidnya para Wahabi. Untuk dianti tauhid para ulama-ulama yang sudah muktabar. Tauhid salasah, tauhid asma wal sifat, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang tuduhan dipegang tauhid dua macamnya, na tauhid uluhiyah, na tauhid rububiyah, untuk mengkafirkan para ulama-ulama yang lain, untuk mengkafirkan aliran-aliran yang bertasawuf, untuk mengkafirkan orang-orang yang merayakan maulid, untuk mengkafirkan orang-orang yang membacakan membacakan Quran kepada para orang-orang yang meninggal. Yang kedipeganglah tauhid salasah, dan tauhidnya sudah masuk ke sekolah-sekolah di daerah katanya. Itu pemahaman Wahabi. Mungkin untuk terjawab Wahabi. Jadi Wahabi mendakwakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tetapi Wahabi tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Siapa sebenarnya Wahabi? Wahabi merupakan satu kelompok yang dasarnya di Arab Saudi, di daerah Dar'iyah atau Riyadh orangnya. Di sinalah tumbuh seorang, yaitu Nan Muhammad bin Abdul Wahab. Nyoke yang pertama sekali membuat pemikiran baru, mencetuskan ajaran-ajaran Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab. Ayah gonya orang alim, Nan Wahab. Abangnya orang alim, Sulaiman bin Wahab. Tetapi ayahnya dan abangnya yang tulis bahwa Muhammad bin Abdul Wahabnya tersesat daripada ajaran agama, maka diciptakanlah ajaran baru, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan ziarah-ziarah para wali-wali, mengharamkan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ajaran-ajaran para Wahabi. Jadi apa yang kalian ungkapkan oleh para ulama, dibolehkan oleh ulama, timbullah pemikiran-pemikiran baru yang tentang masalah amaliyah, menanti tentang ketauhidan Tuhan di langit. Itu adalah mazhab Wahabi. Tuhan ada di langit, sedang duduk santai, sabar lagi kamu duduknya. Itu pemikiran orang-orang Wahabi. Itulah Wahabi. Jadi di saatnya ke Wahabi, maka dipeganglah sebuah kelompok besar, maka dipohlah ubina ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dikuasailah daerah Saudi Arabia yang watenyan pimpinan adalah keturunan Rasulullah, para syarif-syarif. Maka para syarif-syarif bawatenyan mandum harus berangkat. Yang orangnya Wahabi hanya kuilenya, kadialihkan isunya, orangnya kadipengen, seolah-olah sejarah yang memang turun temurun, dan sudah banyak para ulama yang menulis sejarah-sejarah tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Uronyo kadiganto seolah-olahnya Muhammad Rustum dipegang. Nyo kadialihkan isunya, isu kejahatan Wahabi itu sangat terkenal. Semua para ulama-ulama di Arab Saudi mengenal siapa sebenarnya Wahabi, dan sangat berbahaya dan banyak memakan darah-darah orang Islam. Kenapa? Karena mereka yang pertama sekali mengkafirkan orang Islam. Pekafir baru bangkitlah untuk menghancurkan orang-orang Islam. Maka menyandung di agida-agida foto itu sangat kecil, ketimbang dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, bahwa mereka menghancurkan, membunuh keluarga-keluarga Rasulullah. Maka banyaklah keluarga Rasulullah mereka hijrah ke negeri Yaman. Maka negeri Yaman orangnya negeri para habaib, karena mereka harus meninggalkan Saudi pada waktunya. Itu yang sebenarnya Wahabi. Maka untuk tanda orang itu Wahabi ataupun tidak Wahabi,
Caraji hanya lihat kepada ketauhidan. Ketauhidan yang diajarkan itu 3 macam: asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, yang tandalah tauhid yang tujuannya untuk mengkafirkan umat-umat Islam yang lain yang tidak sependapat dengannya. Ya Wahabi. Jadi kelompoknya dari Muhammad bin Abdul Wahab diciptakanlah ajaran-ajaran yang baru, maka seluruh situs-situs sejarah, para tempat-tempat putrakan para ulama-ulama, maka dihancurkan mandum-mandumnya. Kubu-kubu para sahabatnya dibom mandum. Tujuan jika jadi mangan benali, katanya sejarah-sejarahnya mangan hilang. Ini kelompok yang paling berbahaya. Itulah sejarah dasarnya timbulnya Wahabi. Urangnya walaupun urang hana diakui roy Wahabi, tapi pemikiran Wahabi urangnya yang kana dalam kalangan tu, maka berhati-hatilah. Itu merupakan kelompok-kelompok yang sangat berbahaya, yang akan menghancurkan umat-umat Islam. Orang yang karu di Timur Tengah mandung gara-gara yaitu pemikiran Wahabi. Itu hanyalah hasil ciptaan daripada orang-orang Yahudi. Ya, jadi pupu yang nak kekuatan umat Islam dilemahkan oleh orang Islam itu sendiri. Jadinya sedikitnya tentang masalah siapa sebenarnya Wahabi. Wahabi adalah dinisbahkan kepada ayah. Bahkan karena ayahnya orang keramat, ayahnya orang alim, Wahab. Maka meyakiroi Muhammad hampai taban ke Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itulah yang pertama yang mencetuskan kelompok Wahabi adanya. Cala kesesatan-kesesatan yang lain yang pernah diungkapkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan sekedar mengharamkan maulid, bahkan dalam sejarah ledan diharamkan untuk berziarah kubur, haram ya ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya pada saat taubat ingin tu ziarah kubur Nabi sampai meninggal merempak ziarah. Itu sejarah Muhammad bin Abdul Wahab. Dan payang sejarah ini karena buku-buku yang menuliskan tentang kesesatan ajaran Wahabi. Hanya bertiju, hanya sapu ya. Jadi pupu yang kalau pupu oleh ulama katanya yang ahli sunnah mandum yang haram menurut iktikad orang-orang Wahabi.